Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya. Akan membahas tips dan trik lolos tashih metode umi dan juga munaqasyah metode tilawati. Ini part 2, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Baik, di sini adalah pelajarannya. Ini ya, bacaan atau kata anaba. Jadi kalau kemarin itu setiap ana nanya dibaca pendek, betul? Nah, ternyata ada kecualinya. Kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Kecuali 4 kata itu, maka semua tulisan ana nanya dibaca pendek. Nah, karena ini ada anaba, maka nanya tetap dibaca panjang. Itu pokok apa ya? Pokok soal atau pokok ujian di soal yang ini. Kemudian hati-hati ketika membaca kalimat yang lain ya. Seperti ini, wa inja. Nah, pastikan dengungnya 3 ketukan. Ya, jadi setiap dengung, setiap gunnah pastikan jangan terlalu cepat. Maka pastikan semuanya konsisten 3 ketukan. Wa inja. Nah, itu ya. Terus panjang pendeknya juga. Ala 3 ayunan. Kalau ini ya ada tanda coret panjang, maka dia 3 ayunan. Nah, dengungnya juga 3 ketukan. Begitu seterusnya. Kemudian hati-hati ketika ada matlin ya. Seperti ini, malaisa. Nah, saya pakai kemarin, laisa. Jadi yang panjang i-nya, bukan la-nya, bukan laisa, tapi laisa laka bihi. Nah, dan hati-hati biasanya kita kelabakan kalau ayatnya atau hurufnya itu pendek semua ya. Contoh ini. Ma laisa laka bihi, ma laisa laka bihi. Nah, biasanya banyak yang salahnya ketika salahnya malah dibaca panjang. Ma laisa laka, karena sambil mikir nih. Habis baris pertama mau lanjut baris kedua, mikir dulu sehingga salahnya jadi panjang. Hati-hati. Maka itu juga mengurangi poin. Kemudian yang kedua adalah tanda wasol dan tanda wakof ya. Nah ini hati-hati juga. Kalau di metode ini juga harus diperhatikan nih. Lam alif itu tanda wasol. Maka kalau kita berhenti di sini, apakah boleh? Boleh, tapi lebih baik lanjut. Kalau berhenti di sini terpaksa karena nafasnya tidak kuat, maka diulangi dari beberapa kata sebelumnya. Contoh, laka bihi ilm. Nah, maka kita ulang dari malaisa. Ma laisa laka bihi ilmun fala dan seterusnya. Tapi alangkah baiknya kalau nafas kita nyampe, maka lanjutkan sampai tuti'huma. Ilmun fala tuti'huma. Nah, itu ulang dari fala. Jadi kalau lam alif itu sama dengan sol dalam, lebih baik lanjut ya, tanda wasol maksudnya kalau di metode umi. Nah, kemudian catatan yang lain, huruf-hurufnya ya, seperti ini. Tuti'. Nah, ini huruf yang mirip, tapi berbeda ya. Tu biasa, yang ini ti. Tuti'huma. Nah, ti-nya tebal. Tu-nya biasa. Tuti'huma. Nah, gitu. Wasahibahuma. Ini ada qalqalah ya. Jadi hati-hati harus dipantulkan. Fid dunya. Nah, ini. Kata-kata khusus ya, jadi fit dunya bukan fit duya, tidak dengung, tapi khusus kata fit dunya salah satunya, maka nunnya dibaca jelas. Fit
dunya ma'rufa. Kalau berhenti, diulang dari fid dunya lagi. Oke, kemudian ketika kita mewakafkan huruf yang berharokat fathatain, nah ini ada di setiap fathatain kalau diwakafkan maka dia menjadi panjang satu ayunan ya. Ma'rufa. Nah, fa pastikan panjang satu ayunan. Jangan terlalu pendek. Ma'rufa. Nah, itu keliru. Terlalu panjang. Ma'rufa. Nah, itu kepanjangan, nggak boleh. Kemudian selanjutnya pastikan huruf-huruf bertasydid itu harus ditekan benar-benar ya. Wattabi' sabi. Nah, laman ana ini pokok bahasanya. Ana ba'ilai dan di sini. Ini adalah poin tertinggi salah satunya. Setelah poin ana ba, poin selanjutnya adalah di sini. Tanda jim ya, tanda kecil jim itu adalah tanda waqaf. Maka lebih baik berhenti di sini. Dan untuk memperhatikannya, hati-hati banyak sekali yang keliru ini. Bukan dipanjangkan. Bukan man ana ba ilai, bukan. Tapi dia justru pendek tapi ditekan. Karena di situ ada ya sukun. Man ana ba ilai. Ilai. Cukup. Jadi ilai. Bukan ilahi ya, tapi ilai. Karena ada ya-nya habis ilai, jadi kayak ditekan banget gitu. Man ana ba ilai. Jadi bukan panjang, hati-hati. Tapi dia pendek tapi ditekan. Nah, itu ya, poin pentingnya di soal yang ini. Kemudian selanjutnya mim tasydid itu harus dibaca dengung yang lama 3 ketukan. Tsumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum. Nah, ini. Dengung juga ya, dengung 3 ketukan. Kum bima kun. Nah, ini juga kadang terlewat nih. Ini udah dengung, ini nggak dengung. Karena keburu nafasnya mau habis kadang-kadang. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, keliru. Karena ini ikhfa hakiki harus dengung, nun sukun bertemu ta. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, itu ya. Jadi setiap dengung pastikan dikonsistenkan ya, 3 ketukan. Setiap panjang disesuaikan. Kalau mat tabi'i maka dia panjangnya 1 ayunan. Kalau mat adil disukun, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, maka pastikan 3 ayunan. Seperti itu. Poin pentingnya dari 2 ini. Oke, terima kasih. Kita akan bahas soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Cak Yuven akan membahas tips dan trik lolos taskhi metode umi dan juga tilawati ya. Hari ini kita masuk ke latihan soal yang ketiga ya. Yang ketiga silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz qul mutu bi ghaizikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Oke, jadi pembahasannya yang poin pentingnya ada di sini. Sudah. Anamila ya, al-anamila. Semua tulisan ana nanya dibaca pendek kecuali kemarin ya, yang kedua anaba, yang ini sekarang anabu mestinya, kemudian ini al-anamila salah satunya ya. Maka ini dibaca panjang nanya. Oke.
Dan kita runtuh dari atas untuk kehati-hatiannya ketika membaca. Yang pertama huruf H dengan panjang 3 ayunan. Ini harus benar-benar 3 ayunan ya. Kemudian dengung-dengungnya antum ula. Nah, ketika ada mim sukun yang dia tidak dengung, maka jangan terlalu cepat juga. Tum tum ula. Nah, itu kurang. Jadi mim sukun harus dialirkan dulu mimnya. Tum ula. Tapi juga jangan terlalu lambat. Tum ula itu jadinya dengung nanti. Kemudian tuhibbunahum wala hum wa sama ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Yuhibbunakum. Nah, tadi perhatikan nafas kita masing-masing ya. Jadi ketika kita mau ujian, mau tasfiyah atau mau munakosyah, itu sesuaikan bacanya dengan nafas kita. Karena nafas orang masing-masing berbeda ya. Walaupun bisa dilatih ya. Nah, jadi kalau ini kan terlalu panjang nih, kalau mau berhenti di tanda wakofnya ini, maka silakan. Saya tadi putus di sini, boleh. Wala tuhibbunakum. Nah, dan pastikan wakof dan ibtidaknya berhenti dan juga memulainya itu harus satu kalimat ya, atau yang nyambung lah minimal. Jadi jangan misalkan berarti di sini tuhibbunahum wala yuhibbu. Nah, kurang. Yuhibbunakum. Ini satu kalimat. Atau berhenti malah di sini wala yuhibbunakum watu. Ini hati-hati ya, karena wakaf tidak juga mempengaruhi. Caranya gimana biar kita tahu? Sebenarnya kita nggak harus paham banget bahasa Arab ya. Yang terpenting paham dasar-dasarnya. Kayak ini nakum, kum itu kan untuk kalian. Maka salah satu kalimat pasti ada objeknya. Nah, seperti itu. Watu minuna. Nah, watu minuna ini kan kata kerja ya, fiil. Nah, itu juga harus tahu beberapa. Watu minu, nah, keliru ada nanya di sini. Watu minu nabil kita bikulli. Nah, seperti itu. Kemudian ini huruf hamzah sukun. Nah, ini banyak sekali yang kurang kuat. Yuhibbunakum watu minu, watu minu, watu. Nah, itu kurang kuat. Tekan karena sifatnya setiap huruf yang disukunkan harus ditekan ya. Watu minu tu. Nah, benar-benar kayak dipetokkan. Tu. Jangan watu minu, nah, kurang. Apalagi tu-nya jadi tu. Watu minu tu. Nah, keliru ya. Dhamma harus watu. Kemudian, nah di sini huruf H yang disukunkan harus jelas. Kita bikulih. Kulih. Jadi jangan ragu-ragu. Kita bikulih. Kulih. Tinggal tambah haknya. Haknya harus ditambahkan. Bikulih. Kulih. Itu ya. Kemudian ini. Nah, huruf yang mirip. Laqukum. Nah, qu yang ini kum biasa. Wa idza laqukum qalu. Habis ku biasa ketemu qa lagi. Tebal lagi ya. Laqukum qalu. Nah, itu. Dan ini yang paling banyak yang salah di sini. Amanna. Kebanyakan gitu. Sedangkan nun tasydid itu harus dibaca dengung yang lama, 3 ketukan. Amanna. Nah, itu harus clear tuh. Jadi jangan terlalu cepat. Amanna. Nah, kurang. Maka poinnya berkurang. Ya, ini poin pentingnya di sini. Wa idza khalau 'addu 'addu. Ini hati-hati huruf ketukar ya. Do sama zo. 'Addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Ini ada sesuatu yang keluar ya. Jadi ghaiz. Kalau yang ini bulat, abdu, jangan ketukar. Ini ghaiz. Nah, keliru. Ghaiz. Nah, sesuatu yang keluar. Kemudian qul mutu bi ghaizikum. Nah, zi ya. Sama seperti ini tadi. In nun tasydid 3 ketukan. Nallaha alimum dengung juga bidzatis sudur. Berarti sadanya tebal ya. Bidzatis tissu. Jangan masuk ke sa atau ke sin atau ke shin. Bidzatis syudur. Nah, keliru. Bidzatis sudur kurang. Bidzatis sudur. Itu ya.
Oke, itu dulu untuk soal yang ketiga. Kita lanjut soal keempat di next video. Bye bye. Assalamualaikum.